you say. All my fears I'm laying down at your feet. I will trust in your grace that cannot be earned. Walk through the fire and not be burned. All my doubts have lost their sound to your voice. You are who you are. Shalom, damai di hati. Umat kami megang bersama Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama kita dengan seluruh umat Kristiani di muka bumi ini, hari ini kita akan memperingati akan kematian Tuhan Yesus Kristus di Jumat Agung, sekaligus dengan perayaan perjamuan kudus Jumat 10 April 2020. Jemaat Gemim Ebenezer Kamar 2. Ibadah akan dipimpin langsung oleh Ketua Badan Pekerjaan Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Kamar 2 yang dikasih Ibu Pendeta Vera Sundalan Lenton MTH. Shalom, damai di hati. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ibadah perayaan Jumat Agung dan perjamuan kudus kita akan mulaikan. Ajakan menghayati kematian Yesus. Marilah kita hayati salib Yesus melalui peristiwa kematiannya di kayu salib dalam perayaan ibadah hari Jumat Agung dan perjamuan kudus ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita tahdiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, akan melepaskan kita dari dunia yang jahat ini menurut kehendak Allah
dan Bapa kita, baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Pembimbing dalam persekutuan ibadah saat ini dalam Ibrani 9 ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh Kudus yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat untuk menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 361, Di Salibmu Ku Sujud. Jemaat disilakan duduk. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan kita mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang kami sembah dalam hidup ini. Karena Engkau Tuhan yang berkuasa bagi kami umat manusia. Saat ini ya Tuhan, dalam ibadah perayaan Jumat Agung dan perjamuan kudus, kami datang kepadamu. Kami memohon Tuhan senantiasa mengampuni setiap salah dan dosa kami. Karena kami menyadari bahwa kami sebagai umat ciptaan-Mu, kami telah melukai hati Tuhan. Kami telah melupakan akan pengorbanan-Mu yang luar biasa, yang rela mati di kayu salib. Pengorbanan-Mu bagi kami manusia, agar kami manusia diselamatkan oleh-Mu. Tapi kami akui ya Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami sebagai umat ciptaan-Mu, kami tahu tentang pengorbanan-Mu, tetapi kami tak mampu untuk menghayati, menghargai pengorbanan-Mu yang luar biasa, di mana dalam kehidupan kami sebagai umat ciptaan-Mu, kami seringkali meninggalkan Engkau Tuhan. Kami membelakangi Engkau Tuhan. Kami tidak patuh pada perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami ketika kami menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Seringkali kami tidak mempercayakan hidup ini kepadamu. Ada keraguan, ada kekhawatiran yang muncul dalam hidup kami ketika kami menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Dunia yang penuh pergumulan, dunia yang penuh tantangan, dunia yang penuh pencobaan. Dan saat ini ketika kami dalam gumul COVID-19, kadangkala kami sebagai umat ciptaan-Mu Tuhan, kami meragukan kemahkuasaan-Mu. Kami meragukan bahwa Engkau Tuhan kami, Tuhan yang terus bersama dengan kami.
COVID-19 yang kami alami ini Tuhan. Sesungguhnya memberi sebuah pengakuan bagi kami bahwa kami punya Tuhan yang berkuasa di tengah-tengah dunia ini. Olehnya Tuhan, ketika dalam gumul COVID-19 ini, kami sebagai umat ciptaan-Mu, kami masih saling menyakiti satu dengan yang lain. Ampunkanlah kami ya Tuhan, sehingga di tengah-tengah pergumulan ini, kami terus hidup dalam janji Tuhan, bahwa ketika kami hidup dalam takut akan Tuhan, ketika kami menjalani hidup di dalam Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Ya Bapa, kami mengakui di hadapan-Mu, di minggu-minggu sengsara yang sudah kami jalani, banyak hal yang telah kami lakukan, baik sengaja atau tidak sengaja. Karena itu kuduskanlah kami ya Tuhan, dan layakkanlah kami saat ini dalam persekutuan ibadah perayaan Jumat Agung dan perjamuan kudus saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu Ku Dengar. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah Allah kepada setiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Kolose 1 ayat 13-14 tertulis, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita menyanyi NKB nomor 15, Hidup. Ajakan untuk mengampuni. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kita menyanyi NNBT nomor 8, banyak orang suka diampuni.
ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan saat ini dalam Matius 27 ayat 45 sampai 50. Mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah umat-Mu sedang menghayati akan pengorbanan-Mu di kayu salib, kami akan membaca firman-Mu. Firman-Mu menuntun kehidupan kami. Firman-Mu merupakan pelita kehidupan kami, untuk kami menjalani hari-hari hidup bersama-Mu Tuhan. Karena itu saat ini, dengan penuh kerendahan hati, kami bermohon ya Tuhan, kuasa-Mu nyata saat ini, sehingga kami boleh memahami akan setiap perkataan firman-Mu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami sebagai umat ciptaan-Mu dalam penghayatan akan kematian Yesus di Bukit Golgota. Ini doa kami ya Tuhan, diberkati kami semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan dalam Matius 27 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-56. Yesus mati. Mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf
dan ibu anak-anak Sebedeus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan khotbah langsung dari Ketua Sinode, Bapak Pendeta Hei Arina. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya di hari Jumat Agung ini, di dalamnya ada perayaan perjamuan kudus, menyampaikan salam kepada seluruh warga gereja Masih Binasa, bahkan masyarakat pada umumnya. Perayaan Jumat Agung di tahun 2020 ini memiliki konteks situasi yang sangat berbeda dibandingkan dengan tahun yang baru kita lewati, 2019. Sekarang ini secara menyeluruh, secara global, kita sementara berada dalam konteks di mana COVID-19 ini menjadi ancaman yang besar bagi dunia ini. Saya percaya dalam perayaan perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur di Jumat Agung ini, kita semua dimampukan untuk berefleksi. Kita semua dimampukan untuk dalam kesetiaan iman, mampu untuk hidup dalam satu suasana yang ada keyakinan yang utuh bahwa Yesus yang mati di kayu salib telah membawa penebusan dan pengampunan yang utuh bagi manusia dan dunia ini. Sesungguhnya bicara tentang kematian sifatnya sangat universal. Tetapi kalau kita berbicara tentang kematian Tuhan Yesus, itu tidak bisa dipisahkan dengan proses penebusan dan pengampunan untuk manusia dan dunia ini. Dan penebusan pengampunan yang telah kita alami melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib sungguh-sungguh telah memperlengkapi kita, memampukan kita untuk senantiasa hidup dalam kesucian dan hidup dalam kekudusan. Secara universal kita bicara tentang kematian ini, ketika seseorang meninggal dunia maka selesailah pekerjaannya, usahanya. Tapi kalau kita berbicara tentang kematian Tuhan Yesus, justru yang kita alami ialah melalui kematiannya, ini adalah satu pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus. Suatu pekerjaan yang di dalamnya ada forgiveness dan redemption. Ada pengampunan dan penebusan yang utuh. Artinya ada pembebasan, ada pelepasan, ada penyelamatan dari dosa-dosa. Tapi sangat penting bagi kita di Jumat Agung ini, dalam rangkaian kita merayakan perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur secara bersama-sama, kita mendengar bahwa kematian Yesus adalah menebus dosa. Kematian Yesus adalah proses penebusan yang utuh bagi manusia dan dunia ini. Tapi yang perlu kita hayati pada perayaan Jumat Agung ini adalah how to practice the forgiveness, how to practice the redemption. Bagaimana kita tidak hanya memahami tentang pengampunan, bagaimana kita tidak hanya memahami tentang penebusan, tetapi bagaimana kita mempraktekkan penebusan dan pengampunan itu secara utuh
bagi kehidupan bersama. Di sanalah the values, nilai daripada forgiveness, nilai daripada pengampunan yang utuh. Tidak hanya understanding kita, pemahaman kita, tidak hanya merumuskan satu teologi, satu doktrin tentang penebusan dan pengampunan melalui kematian Yesus, tapi justru lebih daripada itu ialah how we practice. How can we practice? Bagaimana kita mempraktekkan penebusan dan pengampunan itu supaya betul-betul akan membawa perubahan-perubahan yang sangat fundamental, yang sangat mendasar dalam human attitude, human behavior, perilaku, tindakan daripada manusia. Saudara-saudara, sesungguhnya kematian Yesus adalah suatu wujud nyata daripada unconditional love, suatu kasih yang tidak terbatas yang dinyatakan oleh Allah bagi manusia dan dunia ini melalui Yesus Kristus. Unconditional love ini yang kita terima melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib dapat kita lihat dalam pembacaan yang kita telah baca dalam Matius 27 ayat 45 sampai 56 ini. Terutama bagaimana penghayatan dari para prajurit dan pasukan yang ada pada masa itu. Kita boleh lihat dalam ayatnya yang ke-54, yaitu suatu faith recognition, pengakuan iman yang sangat nyata, yaitu sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan kita dalam perayaan perjamuan kudus di Jumat Agung ini, kita diajak sekalian untuk berefleksi, untuk menghayati tentang Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah. Dan salah satu refleksi yang kita akan kerjakan pada perayaan Jumat Agung ini adalah table fellowship, perjamuan kudus, Holy Communion. Dalam perjamuan kudus kita akan makan roti dan minum anggur bersama-sama. Yang memiliki dimensi kekeluargaan, yang memiliki dimensi persaudaraan, persahabatan, yang mampu saling mengampuni, yang mampu saling melayani dan mengasihi satu dengan yang lain. Walaupun dalam perayaan perjamuan kudus kali ini kita akan rayakan di rumah masing-masing, bukan di rumah gereja. Dan ini merupakan tantangan bagi kita juga. Mengapa? Karena sudah sekian lama, tidak hanya berpuluh-puluh tahun, tapi beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun senantiasa melaksanakan perjamuan kudus di rumah gereja. Tapi tahun ini kita merayakan di rumah-rumah. Ada banyak isu, ada banyak pertanyaan. Apakah pertanyaannya bersifat social questions, theological question, pertanyaan bersifat sosial, pertanyaan sosial, atau pertanyaan bersifat teologis? Dan ini harus dijawab oleh gereja. Dan firman Tuhan yang saya sudah bacakan pada hari ini adalah jawaban bahwa pewujud nyataan unconditional love, Allah mengasihi dunia ini dengan tidak terbatas. Maka perayaan di rumah, makan roti dan minum anggur di rumah,
tidak akan mereduksi, tidak akan mensimplifikan, tidak akan menyederhanakan, tidak akan mengurangi nilai daripada table fellowship, perjamuan kudus bersama. Kita melaksanakan perjamuan kudus di rumah, tidak akan memiskinkan persaudaraan kita, tidak akan memiskinkan persahabatan kita, tidak akan memiskinkan kekeluargaan kita. Saya percaya bahwa sebagai warga gereja Masih Injil Minahasa, melalui pelayanan para penatua, Samas, guru agama dan pendeta, baik di kolom maupun di jemaat dan di kategorial Bipra, saya sangat meyakini pendekatan pelayanan pengembalaan, katekisasi, pemuritan telah memperlengkapi warga gereja sehingga dapat melaksanakan perjamuan kudus di rumah dengan hati yang ada ketulusan dan keikhlasan. Yang paling penting saya mau katakan ialah bagaimana kita menerima penebusan dan pengampunan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Kita akan mampu merayakan perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur ini melalui memiliki niat, memiliki hati, memiliki ketulusan dan keikhlasan untuk mengampuni, untuk melayani dan mengasihi orang lain. Supaya ketika kita makan roti, kita minum anggur, memiliki satu kualitas iman yang betul-betul dapat membawa perubahan-perubahan dalam kehidupan pribadi, keluarga, jemaat, dan masyarakat. Biar kiranya kita dalam kesadaran iman, kita sungguh-sungguh mengungkapkan dari hati yang paling dalam, dari suatu keyakinan iman yang paling dalam, bahwa Yesus Kristus yang mati di kayu salib di Golgota, Ia sungguh adalah anak Allah yang telah membawa penebusan dan pengampunan yang utuh, yang telah memampukan kita untuk hidup hanya mengasihi Tuhan, untuk hidup hanya mengandalkan Tuhan, dan hidup menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan bersama. Saya percaya bahwa tantangan kita ketika kita makan roti dan minum anggur dalam perayaan perjamuan kudus di Jumat Agung ini, di dalam rumah kita, di tetangga kita, di masyarakat kita, kita menyaksikan berbagai rintihan hati yang sangat dalam, penderitaan yang sangat dalam. Ada begitu banyak saudara kita, sahabat kita, keluarga kita yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Ada begitu banyak saudara kita, sahabat kita yang dirumahkan tanpa gaji. Ini satu suasana yang saya katakan rintihan hati yang sangat dalam. Saya yakin melalui makan roti dan minum anggur, melalui pengakuan iman yang nyata bahwa Yesus yang mati di kayu salib adalah sungguh anak Allah, akan mampu memulihkan kita. Melalui meningkatkan kualitas pelayanan diakonal di Jumat Agung ini, kita mau berkorban melihat orang lain. Ini dimensi diakonal yang kuat membantu yang lemah, yang lemah menguatkan yang kuat. Saya mengajak sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala, sebagai ketua badan pekerja majelis sinode Gereja Masih Injil Minahasa, supaya para penatua, samas, guru agama dan pendeta di jemaat-jemaat di wilayah pelayanan Gereja Masih Injil Minahasa sungguh-sungguh mau melakukan
tugas panggilan gereja di dalamnya adalah upaya diakonia. Mampu melihat, menolong, bahkan mengorbankan diri kita, sehingga kita boleh melihat saudara-saudara kita yang mengalami pemutusan hubungan kerja, yang dirumahkan tanpa gaji, nilai produksi yang menurun, dan produksi yang sungguh-sungguh tidak dapat menjawab kebutuhan pasar yang ada saat ini. Karena itu, saya mengajak warga gereja Masjid Minasa, bahkan masyarakat yang ada di Sulawesi Utara ini, marilah bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, bersama dengan pemerintah, bersama dengan TNI Polri, kita melakukan upaya diakonal, tidak hanya memberi beras, memberi gula, kopi, memberi uang, tapi juga bagaimana kita mau berkorban, mau melaksanakan physical distancing, mau melaksanakan jaga jarak. Dan ini memang sangat sulit bagi kita yang memiliki nilai dan budaya. Kalau ketemu jabat tangan, kalau ketemu kita selalu berpelukan dan melakukan cium kudus. Ini tantangan. Kita pergi bekerja, kita jaga jarak. Tapi kalau kita disiplin, kalau kita mau berkorban, melaksanakan physical distancing secara konsisten, maka ini adalah juga upaya diakonal kita, refleksi iman kita ketika kita makan roti dan minum anggur dalam perayaan perjamuan kudus. Dan ini akan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, supaya harapan kita semua di waktu yang akan datang, kita boleh bersama di rumah gereja dalam satu meja perjamuan kudus. Kita duduk saling mengampuni, kita duduk saling melayani dan mengasihi satu dengan yang lain, sambil makan roti dan minum anggur, dengan meningkatkan kualitas persaudaraan, kekeluargaan, dan kerukunan. Dengan demikian maka saya meyakini penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib betul-betul kita refleksikan, betul-betul kita menerima pengampunan penebusan dan kita mempraktekkannya. Dan di sanalah nilai kehadiran kita sebagai orang-orang yang menaruh percaya pada kematian dan kebangkitan Yesus ini, kita betul-betul membawa pengharapan, membawa penghiburan dan kepastian. Sambil kita rajin baca Alkitab, sambil kita setia berdoa dan giat bekerja dari rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus menolong kita semua. Selamat menikmati dan merayakan Jumat Agung dan perjamuan kudus di tahun 2020 ini, sambil meyakini bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tidak terbatas dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah penetapan perjamuan kudus. Marilah kita membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 mengenai penetapan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini
Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian sampai Tuhan datang. Peringatan akan Kristus. Demikianlah kita akan makan roti dan minum dari cawan untuk memberikan puji-pujian dan mengucap syukur kepada Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Oleh Roh Kudus kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Dia, dan sambil menanti-nantikan kerajaan Allah, sekarang ini telah memperoleh kehidupan kekal dan kedudukan sebagai anak dalam kemuliaan. Bahkan sebagai anggota satu tubuh telah bersekutu seorang dengan yang lain dalam kasih yang sungguh. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus oleh Roh Kudus menolong kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kebaikan-Mu begitu nyata ketika kami mampu menjalani hari-hari kehidupan ini dalam penyertaan Tuhan siang dan malam. Kini ya Tuhan, kami menyatu di dalam Tuhan, dalam persekutuan ibadah perayaan Jumat Agung dan perjamuan kudus. Kami sungguh meyakini bahwa Engkau Tuhan kami, Tuhan yang rela mati untuk kami, sampai hari ini terus bersama-sama dan memberkati kami di setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, kami terus mau menyembah Engkau karena Engkau Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Tanpa Tuhan kami tak dapat berbuat apa-apa. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, bagi persekutuan keluarga lepas keluarga Jemaat Gemim Ebenezer Camarbuha yang sedang ada dalam perayaan Jumat Agung. Engkau terus memberkati persekutuan keluarga-keluarga yang ada, sehingga di setiap saat kami boleh menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan yang tidak pernah sirna dalam kehidupan kami. Sekalipun saat ini kami sedang berada di tengah gumul COVID-19, kami memohon ya Tuhan, di setiap perjalanan kehidupan kami, Engkau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan Engkau Tuhan yang kami sembah akan senantiasa memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing. Saat ini ya Tuhan kami berdoa untuk persekutuan pelayanan Jemaat Gemim Ebenezer Camarbuha. Tuhan yang sudah membentuk persekutuan pelayanan Jemaat Gemim Ebenezer Camarbuha. Tuhan yang akan senantiasa memberkati persekutuan pelayanan Jemaat Gemim Ebenezer Camarbuha. Dari kolom 1 sampai kolom 10. Komisi Bibra yang ada Tuhan. Sehingga kami senantiasa satu di dalam Tuhan. Dalam setiap kerja pelayanan kami yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini ya Tuhan kami berdoa. Di tengah-tengah gumul kami memohon ya Tuhan, khususnya untuk gumul COVID-19 ini. Pulihkanlah ya Tuhan segala pergumulan ini. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga dunia ini, bangsa dan negara kami ini akan diberkati Tuhan, sehingga kami terhindar dari virus corona. Tuhan, Engkau tahu begitu banyak jeritan minta tolong, dan kami memohon Tuhan, setiap jeritan minta tolong Engkau dengar. Biarlah belas kasihan Tuhan menjadi milik kami, menjadi milik dunia ini, bangsa dan negara kami, sehingga kami pun boleh menyaksikan bahwa begitu besar dan dahsyatnya kuasa-Mu Tuhan yang akan memulihkan bangsa dan negara kami dunia ini dari virus corona ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami,
Berkati pemerintah kami, sehingga dalam hikmat Allah mereka pun dapat menjalani tugas mereka dengan baik dan benar dalam rasa takut akan Tuhan. Ada banyak tantangan pergumulan yang harus mereka lewati. Karena itu kami serahkan kepadamu Tuhan, sehingga mereka mampu menjalani tugas mereka dalam tuntunan Tuhan yang selalu ada di setiap langkah kehidupan mereka. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka cita karena orang-orang yang mereka kasihi telah meninggal karena virus corona. Diberi mereka kekuatan dan kesabaran dalam mereka menjalani hari-hari kehidupan ini. Dan kami berdoa Tuhan, bagi para dokter yang berjuang untuk kesembuhan mereka, beri mereka hikmat Tuhan, sehingga mereka dapat menjalani tugas mereka dalam pertolongan Tuhan. Mereka mengobati Tuhan, dan Engkau Tuhan satu-satunya sebagai sumber penyembuh dalam hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan, bagi kami semua yang ada di Jemaat Gemim Ebenezer Jamar Muara, tolong kami, beri kami kesehatan, kekuatan dan umur panjang ketika kami menjalani hari-hari kehidupan ini. Berkati pelayan khusus Tuhan di Jemaat Gemim Ebenezer Jamar Muara. Berkati kami badan pekerja majelis jemaat ya Tuhan. Beri kami kemampuan untuk terus menjalani tugas dan tanggung jawab kami, sehingga nama Tuhan terus dimuliakan di tengah-tengah pekerjaan pelayanan kami. Ya Bapa ya Tuhan kami berdoa saat ini untuk setiap rencana kehidupan kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk mempercayakan hidup kami kepadamu Tuhan yang mengatur langkah kehidupan ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Kami sidi-sidi jemaat akan melaksanakan perjamuan kudus. Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama kami, memberkati kami masing-masing. Sehingga perjamuan kudus yang akan kami lakukan saat ini, kami boleh melakukannya dalam sukacita iman, sambil kami terus menghayati betapa besar pengorbanan-Mu bagi kami. Dan biarlah pengorbanan yang nyata dari Tuhan, kami mampu menjawabnya dengan kehidupan yang terus menyenangkan hati-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, untuk perjamuan kudus ini hanya akan diikuti oleh sidi jemaat. Undangan untuk pengarahkan hati kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, agar supaya kita dikenyangkan dengan roti sorga, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus di sorga, pengantara kita kepada Bapa. Marilah, karena meja perjamuan Tuhan sudah sedia. Roti yang dipecah-pecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi dosa kita. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah
dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Pengucapan syukur agung. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada-Nya dan memuji nama-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakit. Dia yang menghapus hidupmu dari lubang kubur, yang memperkaya engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu yang berturut dan tidak bersama-lamanya yang benar. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dengarkanlah nats persembahan dalam Yeremia 33 ayat 11b. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Mari kita menyanyi NKB nomor 34, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Mari kita berdoa. Syukur, pujian, dan hormat dipersembahkan kepadamu, ya Bapa di sorga, karena perayaan perjamuan kudus sebagai tanda pemeliharaanmu bagi anak-anakmu dapat dirayakan bersama saat ini. Tuntun, kuatkan, dan hiburkan kami menghadapi tantangan dan pergumulan hidup melalui Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai lagu penutup, saya undang jemaat untuk berdiri.
Kita menyanyi NKB nomor 83, Nun di Bukit yang Jauh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara, demikian ibadah perayaan Jumat Agung dan Perjamuan Kudus. Tuhan sumber berkat bagi kita semua, diyakini akan terus memberkati kehidupan kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Terima kasih bagi jemaat Tuhan yang dalam sukacita iman sudah beribadah dalam ibadah perayaan Jumat Agung dan sudah mengambil bagian dalam Perjamuan Kudus. Nanti kita berjumpa kembali dalam ibadah Paskah. Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Damai di hati.